Contoh begini. Misal sampean ini dikasih hadiah. Dikasih tahu kalau misalnya, ini contoh ya. Di Mekah itu ada harta karun, yang mana harta karunnya ini lebih baik daripada semua mata uang sedunia. Karena ini mata uangnya emas dan ada berliannya, ya, mahal. Sampean lebih suka dikasih peta untuk menuju harta karun itu atau dikasih potongan emas tapi tidak dikasih peta? Kira-kira milih yang mana? Peta gitu kan? Faham ya? Karena dengan peta itu memang nggak berharga. Yang namanya peta hanya kertas kan? Cuman dengan peta itu kita akan sampai ke rumah, ke tempat harta karun tadi. Jadi orang yang cerdas, dia tidak akan. Jadi kita ini latih, Pak. Ketika kita ini diberikan kesempatan oleh Allah mempelajari Al-Quran, maka kita ini diberikan peta oleh Allah untuk menuju kembali kepada kenikmatan yang lebih nikmat daripada segala kenikmatan, yaitu surga. Jadi nyaman kan, diterima kan, di akal kan ya. Jadi untuk kita nyaman, kita nikmat dengan Al-Quran ini, karena dengan kita mempelajari peta ini, ya, hudan ini, kita akan kembali ke rumah kita. Orang yang tidak lewat Al-Quran, maka dia akan tersesat. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk pelajari Al-Quran, mengkaji, kita ini diberikan nikmat oleh Allah, melebihi nikmat raja-raja yang diberikan harta oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon ya panjang pendeknya diperhatikan, panjangnya dengungnya diperhatikan. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Di sini ada jim ya. Jim ini harus mantul. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa hu. Lahul asmaul husna. Wa hal ataka hadisu Musa. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم
منها بقبس فقال لأهلهم كثوا la'alli artinya panjang ya, atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. Hati-hati jangan fastami', tidak ada fastami' lima yuha. Innani ana Allah Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Nyampe ain. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى
Sampai ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, surah Thaha ini adalah surah yang menyebabkan orang yang paling keras waktu itu, yang paling berani waktu itu, bahkan tak terhitung mabuknya. Sampai ada yang meriwayatkan dari saking kerasnya orang ini, sampai ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup anaknya karena malu punya anak perempuan. Dia bernama Umar ibn Khattab. Jadi ketika Umar sebelum masuk Islam, orang yang sangat keras, wah luar biasa. Ketika Umar mau membunuh Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang sahabat yang berkata, mau kemana Umar? Mau membunuh Muhammad. Ngapain kamu membunuh Muhammad? Saudara kamu itu sudah masuk Islam. Oh, beraninya dia masuk Islam tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya Umar bin Khattab datang ke rumahnya, singkatnya mendengar saudarinya ini membaca surah ini. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Perhatikan Pak, Umar waktu itu kafir Pak. Waktu itu Umar ini benci pada Islam. Tapi mendengar ayat ini Umar langsung luluh dan menjadi orang yang paling taat. Setelah Umar masuk Islam, Umar datang ke pasar maksa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak mau diperangi Pak. Sekarang ada orang Islam dibacakan ayat ini tidak connect. Aneh kan? Umar itu dibacakan ayat ini connect. Ya karena paham. Makanya memahami agama itu wajib. Ma anzalna alaikal qur'ana, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu hai Muhammad litashqa, agar kamu menjadi susah, supaya kamu letih dan payah disebabkan apa yang kamu kerjakan sesudah ia diturunkan, sehingga kamu harus berkepanjangan berdiri di dalam melakukan sholatul lailmu. Maksudnya berilah kesempatan istirahat bagimu. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan untuk memudahkan manusia. Jadi Al-Quran ini tidak berat. Makanya kalau kita mengikuti Quran, yang wajib rukun Islam itu berapa? 5. Itu pun yang wajib yang tidak dapat dispensasi hanya 2, yaitu syahadat dan Kalau yang lain sunnah Pak. Malah sampean lebih wajib bayar zakat daripada bersedekah. Lebih wajib bayar hutang daripada berzakat. Ada orang bertanya, Ustadz lebih dahulu mana kalau saya punya uang, lebih dahulu saya zakat apa bayar hutang? Loh, sampean itu berhak menerima zakat. Sampean ini berhak menerima zakat kok malah mau mengeluarkan zakat. Ini aneh orang ini. Jadi kalau kita mengikuti Al-Quran itu kan justru dia berhak menerima, bukan malah berhak mengeluarkan. Oh, bagaimana Ustaz? Ini salahnya kita itu Pak. Kita ini berpikir baik itu kalau menurut nafsu kita. Tidak Pak. Baik itu kalau ikut aturan Allah. Coba, senyum bagaimana? Hukumnya senyum bagaimana? Hah? Belum tentu Pak. Kalau tidak ikut aturan Allah tidak bisa. Contoh, istri saya senyum pada rohim misalnya, tidak boleh Pak. Paham? Atau istrinya Pak Dadang senyum kepada laki-laki lain, kan gimana? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Hah? Mencium seseorang boleh atau tidak? Belum tentu juga. Kalau yang dicium bukan mahram, tidak boleh. Hukumnya rohim mencium perempuan baik apa tidak? Hukumnya rohim mencium perempuan baik apa tidak? Kalau mencium ibunya baik karena perintah Allah. Tapi kalau mencium tunangannya haram. Jadi ukuran baik itu ukuran kita mengikuti aturan Allah apa tidak. Makanya Al-Quran itu sangat simpel sekali.
Bahkan ketika kita mau zakat itu pun tidak diberatkan kalau kita tidak mampu. Dan ukurannya itu juga diatur harus satu nisab. Kalau tidak satu nisab tidak zakat. Ini luar biasa. Jadi kalau kita ini ngikuti Al-Quran kayak berat Quran ini Pak. Mohon maaf ya. Sampai kita melakukan ibadah yang menurut kita itu sampai kita berhutang. Ini kan jadi berat Pak. Jadi problem nanti. Saya sudah mengikuti Quran, ngikuti yang mana? Sampai ini tidak mengikuti Quran. Quran itu sangat, Allah ini sangat sayang kepada hambanya, tidak diberatkan. Bahkan ketika ulama tafsir menafsiri ayat ini, Nabi Muhammad ini sampai sholat qiyamul lail ini luar biasa sampai terus karena dari saking nikmatnya. Salat malam terus. Akhirnya Allah turunkan, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Muhammad, aku turunkan Quran itu bukan kamu agar menjadi susah, tidak itu Muhammad. Jadi berikan kamu itu istirahat gitu. Jadi kita ini kalau capek istirahat. Kenapa? Karena istirahat pun juga pahala. Misal kita sholat malam ini kan baik Pak, tapi kalau nanti sholat subuhnya kita ngantuk tidak jadi pahati bernyelabur kemana-mana. Jadi tidurnya kita itu malah baik. Justru kalau tidak baik itu, kalau tidak tidur itu tidak baik. Illa tadhkiratan liman yahsha. Tetapi kami turunkan Al-Quran ini maksudnya tadhkiratan sebagai peringatan melalui yang dikandung di dalam Al-Quran ini. Liman yakhsha, bagi orang yang takut. Baik, di sini pakai yakhsha ya. Artinya yakhsha itu takut dikarenakan dia mempunyai pengetahuan. Makanya yang bisa takut kepada Allah ini lewat yakhsha. Takut itu ada khauf, ada yakhsha, ada wajan, ada apa yang kemarin dikatakan? Ada rahbah, ada taqwa yang sudah saya jelaskan kemarin itu kan. Nah, kenapa di sini liman yakhsha? Karena orang yang sudah mengetahui ilmu agama itu akan lebih cenderung bisa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadhkiratan, tanzilan yang diturunkan mimman khalaqal ardah. Allah. Dari Allah yang menciptakan bumi, was-samawati dan langit, al-ula yang tinggi. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah. Allah itu adalah Tuhan langit dan bumi. Ar-Rahmanu, yaitu Ar-Rahman yang maha pemurah, alal arsy yang di atas aras. Nah, ini perkara ini khilaf di antara ulama ya. Kita tidak usah ikut perdebatan yang itu, sesuai dengan keimanan kita. Istawa, nah ada yang memaknai dengan bersemayam. Juga ada yang memaknai istawa itu berkuasa. Tapi ulama tafsir sebagian menafsiri sebagai yakni yang bersemayam sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ya sudah, terserah Allah. Karena tidak akan menambah keimanan kita ngurus Allah itu. Di mana Allah ya? Yang penting kita urus bagaimana kita semakin taat dan semakin nyaman beribadah kepada Allah. Kita tidak usah mengurus adatnya Allah, tapi kita memahami dan mempelajari kekuasaan Allah dan ciptaan Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Kepunyaanlah semua yang ada di langit, wa ma fil ardi dan semua yang ada di bumi, wa ma bainahuma dan semua yang ada di antara keduanya. Yakni makhluk-makhluk yang ada di antara keduanya. Baik, kita latih Pak agar kita ini gimana ya? Orang beriman ini harus nyaman gitu, harus nikmat hidupnya. Kenapa? Karena kita yang punya itu Allah. Kita ada yang punya Pak. Jadi kita ini yang punya hati kita, yang punya pikiran kita, itu semuanya Allah. Maka ketika kita apapun yang terjadi, misal ya, kita ini ditakdir jadi orang miskin misalnya. Kenapa kok saya sering kaitkan masalah harta ini? Karena sekarang fitnah terbesar ini kan harta ya.
membuat kita lupa terkadang kepada Allah. Jadi kalau kita miskin misalnya, kita berkata kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan pernah menyalahkan Engkau karena saya miskin memang dari kakek saya, bapak saya itu sudah miskin. Jadi ngapain menyalahkan Allah, karena memang dari kakek saya sudah miskin. Asalkan engkau jangan marah kepada saya dan engkau tetap mengakui saya sebagai hamba. Wa ma tahtas sara, dan semua makhluk yang berada di tahtas sara, yang berada di bawah tanah. Nah, yaitu lapisan tanah yang masih basah. Yang dimaksud adalah di bawah semua lapisan bumi yang ketujuh, karena lapisan bumi yang berjumlah 7 itu berada di bawah lapisan tanah yang basah. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu di dalam berzikir dan berdoa maksudnya, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan suara yang keras sewaktu melakukan hal tersebut. Jadi ketika kata Allah kepada Nabi, wa in tajhar bil qawli, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maksudnya ketika berzikir dan berdoa, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Daripada rahasia maksudnya adalah semua apa yang ada di dalam hati manusia yang tidak diungkapkannya, maka janganlah engkau memayahkan dirimu dengan mengeraskan suaramu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini tidak tuli. Nah, jadi kalau kita berzikir, berdoa, ini bukan kata saya, Pak. Ini nanti Ustadz itu Muhammadiyah disuruh berzikir. Ini saya sampaikan dari Allah, bukan dari saya, dan saya bukan karena dari ormas, tidak, Pak. Nah, jadi kalau misalnya sampai tidak Ustadz, saya mengikuti pendapat yang berkeras, silahkan. Yang penting ada dalilnya. Dan kita ini hanya menyampaikan, tidak memaksa. Di dalam Al-Quran Nabi dipesankan wa in tajhar bil qawli, dan jika kamu mengeraskan suaramu, yang dimaksud adalah zikir dan doa, kata ulama tafsir, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allah itu maha mengetahui, dan meskipun yang sir, yang tersembunyi, yang rahasia, wa akhfa, dan yang tersembunyi. Allahu la ilaha illa huwa, Allahu dialah Allah, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Perhatikan ya, Tuhan itu tidak ada, yang ada Allah. Sekali lagi, Tuhan itu tidak ada, yang ada Allah. Lahul asmaul husna, Dia mempunyai al asmaul husna. Jumlahnya berapa asmaul husna? 99. Wa hal ataka hadisu Musa, ini yang seru, Pak. Ini luar biasa ini. Wa hal ataka, apakah telah datang kepadamu Muhammad hadisu Musa, kisah tentang Musa. Jadi Nabi Muhammad ini jaraknya dengan Nabi Musa ini jauh. Jauh sekali. Jaraknya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa aja jauh. Idra'a naran faqala li ahlihi kuthu inni. Idra'a nara, ketika ia melihat api, faqala li ahlihi, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, yakni kepada istrinya. Jadi Nabi Musa ini kemarin yang sudah saya terangkan ya, Nabi Musa kan lari ke Madian ya. Dari Madian pergi mau ke Mesir ya, bersama istrinya. Jadi Nabi Musa ini dapat istri, istrinya ini anaknya Nabi salah oleh harta, oleh bini. Moga terjadi ke aftar dari kita. Apa kata Allah? Li ahlihim kusu, tinggallah kamu di sini, katanya kepada keluarganya. Hal itu terjadi sewaktu ia berada dalam perjalanan dari Madian menuju negeri Mesir. Jadi perjalanannya dari Madian ke Mesir. Ini anastu naro, sesungguhnya aku melihat, menyaksikan naro, api, katanya Nabi Musa. La'alli atikum minha biqabasin, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya untuk kalian, yakni berupa obor yang dinyalakan pada sumbu
atau kayu waktu itu. Jadi Nabi Musa ini bilang ke istrinya, kamu tunggu di sini dulu, saya ini mau ngambil api. Hah? Mau ngambil api agar nanti di perjalanan menuju Mesir, jauh Pak Madian ini. Ketika takut malam, biar nanti ada obor. Au ajidu 'alan nari, atau aku akan mendapatkan petunjuk dari api itu, huda, yaitu petunjuk. Yang dapat menunjukkan jalan maksudnya. Karena pada saat itu Nabi Musa kehilangan arah jalan disebabkan gelapnya malam. Nabi Musa mengungkapkan kata-katanya dengan memakai istilah la'alla, yang artinya mudah-mudahan. Karena ia merasa kurang, karena Nabi Musa ini merasa kurang kurang detail lah perjalanannya, kurang pasti dengan apa yang telah dijanjikannya itu. Jadi katanya Nabi Musa, barangkali nanti memang ada api nanti di sana, nanti saya akan bawa ke sini. Falamma ataha, maka ketika ia datang ke tempat itu, yaitu ulama tafsir menafsiri yang dimaksud tempat itu adalah pohon Ausaj namanya. Jadi di tempat itu ada pohon namanya pohon Ausaj. Tapi di dalam Quran tidak dijelaskan nama pohonnya. Nudiya ya Musa, ia dipanggil ya Musa, hai Musa. Jadi sebelum Nabi Musa, jadi ketika Nabi Musa ini pergi ke Madian, Nabi Musa ini masih belum jadi nabi. Jadi yang jadi nabi setelah menikah. Kalau Nabi Zakaria yang kemarin itu sudah jadi nabi sejak kecil. Nabi Yahya ya. Nabi Yahya sama Nabi Isa. Apa katanya? Suara tadi yang memanggil kepada Musa, ya Musa, hai Musa, inni ana rabbuka. Ini sesungguhnya aku. Ana, inilah aku, untuk mentaukidkan, untuk mengokohkan kalimat ini. Jadi dalam ini itu sudah mengandung ini sesungguhnya aku, aku, ana ini untuk mengokohkan kalimat ini tadi. Rabbuka fakhla'na laik. Tuhanmu maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sandal ya, na'la itu sandal. Bil wadil muqaddasi, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Al-Muqaddas namanya suci. Lembah yang disucikan atau lembah yang diberkati. Tua, nama lembah itu namanya Tua. Jadi Nabi Musa waktu dipanggil oleh Allah di situ berada di bukit Tua, berada di lembah Tua. Wa anakhtartuka, dan aku telah memilih kamu dari kaummu, yaitu dari Bani Israel. Fastami lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu dariku, kata Allah. Rakira mun tepak ka rohim, pahlem malam mun berkalahin datang jumiang, mulia bensin tade peteng lampu. Pas mulai ke Mekah, pah nangale apoi yang taren bahyolo, buru him kena benis, tak kira nabi ya nih, lemari nabi mon, tak kok muncul pun nih mon, cegi jawab, engki beni wahyu 100%, enten tak kok beni salah paham bahnan. Mun can ustad kas berarti mun gulu pah tatemu di tengah malam burung ya. Innani, nah ini Pak, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Perhatikan ini. Di kalimat di ayat yang ke-12, ketika Allah memperkenalkan kalimatnya bukan pakai ilah, inni ana rabbuka. Yang di sini innani anallah la ilaha. Yang di pertama pakai rabbun, yang kedua pakai ilah. Masih ingat artinya rabbun kemarin? Yang mengatur, yang memberi, yang mencukupi, semuanya rabbun. Jadi kata Allah, kalau diterjemah memahami ini, bahasa bebasnya gini, Musa,
yang selama ini membuat kamu selamat, membuat kamu enak, membuat kamu selamat. Kamu ini mau dibunuh dulu sama Fir'aun. Cuman karena yang mengatur alam semesta ini saya, aku hantarkan kamu ke rumahnya Fir'aun, malah Fir'aun yang merawatmu. Jadi aku kuasa, Musa. Manusia itu tidak ada yang kuasa. Ketika kamu dikejar mau dibunuh sama Fir'aun, aku selamatkan kamu pergi ke Madian dan kamu bertemu dengan seorang laki-laki namanya Su'aib. Malah dijadikan kamu menantunya dan anaknya diberikan kamu. Yang mengatur itu bukan kebetulan, Musa. Akulah yang mengatur. Jadi orang beriman ini yang harus ditanamkan pertama kali, Pak. Kita harus menanamkan bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang kebetulan. Semua diatur oleh Allah. Dialah Ar-Rabb kita. Jadi misalnya kita dapat pekerjaan, alhamdulillah ya Allah, karena Engkau yang memberikan pekerjaan. Dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, Engkau yang memberi rezeki. Diberi musibah, alhamdulillah ya Allah. Nah, jangan alhamdulillah dulu. Inna lillah. Karena Engkau yang mengatur. Jadi latih, Pak, sampai kita nyaman begini, Pak. Ya Allah, apapun yang terjadi kepada saya akan tetap bahagia. Kenapa? Karena yang mengatur adalah Engkau dan Engkau tidak pernah berubah. Engkau maha baik. Dan hubungan aku denganmu ya Allah baik-baik saja gitu kan. Jadi kalau kita sudah baik-baik saja hubungannya dengan Allah, kemudian kita diberikan oleh Allah seakan-akan menurut kita musibah, percayalah itu yang terbaik menurut Allah. Karena hubungan kita dengan Allah baik-baik saja. Kemudian di ayat yang ini saya tutup. Jadi di ayat yang ke-14 ini barulah la ilaha illa innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Musa, jadi gabungkan dengan yang di depan, karena aku yang mengatur segalanya, maka kamu jangan pernah tunduk, jangan pernah taat kecuali kepada aku. Maka di sini pakai ilah. Akulah Tuhan yang layak disembah dan tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan laksanakanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah di ayat yang ke-15. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.